Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, saya mewakili tim dunia keperawatan akan menjelaskan tentang anatomi dan juga fisiologi sistem pernapasan. Mungkin teman-teman kesehatan sudah pada tahu, apalagi yang sudah kerja, tentang sistem pernapasan. Tapi di sini hanya sekedar share dan juga review saja. Ya, kita langsung saja. Yang pertama adalah fungsi sistem pernapasan itu sendiri. Untuk apa sih kita bernapas? Nah, ini menurut Fries dan juga Wilson, pernapasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen ataupun O2 dari atmosfer menuju sel-sel dan keluarnya karbon dioksida ataupun CO2 dari sel ke udara bebas. Itu menurut pengertian yang pertama. Untuk pengertian yang kedua, ini adalah menurut Asih dan juga Effendi, fungsi sistem pernapasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas, sehingga oksigen dapat disuplai dan juga karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Jadi dari kedua pengertian ini kita dapat ambil kesimpulannya secara singkat bahwa fungsi dari sistem pernapasan itu adalah untuk menghirup dan juga mengeluarkan udara, serta untuk mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ya, yang berikutnya, apa saja sih organ pembentuk sistem pernapasan? Kita lihat, yang pertama adalah hidung, atau bahasa medisnya kita sering kenal dengan nasal. Kemudian yang kedua ada tekak, ataupun kita sebut faring, ada pangkal tenggorokan, laring, batang tenggorokan, ataupun disebut dengan trakea, ada pembuluh nafas ataupun bronkus. Kemudian ada juga cabang pembuluh nafas ataupun yang disebut dengan bronchiolus, dan juga yang ketujuh adalah alveolus, diafragma, dan juga otot, dan juga rangka pelengkap sistem pernapasan. Ya, kita lihat ini adalah gambar dari sistem pernapasan kita. Diawali dari rongga hidung. Dimana rongga hidung itu adalah pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh. Kemudian nanti akan masuk ke faring. Dari faring ini dia akan masuk lagi ke laring. Nah, dari laring masuk ke trakea ataupun tenggorokan kita. Nah, si trakea ini adalah bentuknya seperti cincin seperti ini. Ini merupakan tulang rawan ya. Kemudian dari trakea ini dia akan masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea ini. Ada dua, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Kemudian yang berikutnya, si bronkus itu akan ada cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus, dan yang terakhir si udara tersebut akan bermuara di alveolus. Nah, disinilah terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Fungsi organ pembentuk sistem pernapasan. Kita awali dengan hidung. Apa sih fungsi dari hidung kita? Selain indera penciuman, khususnya untuk sistem pernapasan, hidung adalah merupakan tempat masuknya udara. Itu memiliki dua lubang, kemudian dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum, dan juga rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini mengandung banyak kapiler dan sel yang mensekresikan lendir. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan, seperti diatur kelembapan, suhunya juga diatur, dan juga mengalami penyaringan oleh rambut ataupun bulu-bulu getar yang disebut dengan silia. Nah, dari pengertian di atas tadi kita dapat mengetahui fungsi dari hidung tersebut. Yang pertama adalah sebagai jalan napas, khususnya sebagai jalan napas yang pertama kali memasukkan udara dari luar ke dalam tubuh. Yang kedua adalah sebagai pengatur udara. Kemudian yang ketiga, sebagai pengatur kelembaban udara. Kita mengetahui bahwa tadi ada lendir. Nah, si lendir ini selain berfungsi untuk menangkap debu dan juga kotoran, dia juga berfungsi untuk pengatur kelembaban udara ataupun humidifikasi. Dan terakhir adalah sebagai pengatur suhu. Nah, jadi di hidung juga sudah diatur suhunya, sehingga suhu yang di luar, misalnya yang terlalu panas, ketika masuk ke dalam hidung, maka dia akan disesuaikan dengan tubuh kita dan diatur suhunya agar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin.
Oke, yang berikutnya adalah sebagai indera penciuman. Ini menurut Sumantri tahun 2008. Yang berikutnya ada faring ataupun yang disebut dengan tekak. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan juga jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tenggorokan, di belakang rongga hidung dan juga mulut, setelah depan ruas tulang leher. Nah, jadi untuk si faring ini persimpangan antara pernapasan dan pencernaan, sehingga ketika seseorang itu bernapas sambil makan, kita sering dengar bahwa makan jangan sambil bicara, dikhawatirkan tersedak. Ternyata benar, karena sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan itu sangat berdekatan. Sehingga kita lihat, ini adalah faring dan ini adalah rongga hidung, ini adalah mulut. Nah, di mana si udara ini dia masuk ke faring. Selain udara, ada juga makanan bisa melalui faring. Tapi setelah masuk ke faring, nanti tubuh kita akan menyesuaikan mana yang udara, mana yang makanan. Jadi ketika dia udara, maka si faring ini, si udara itu dia akan masuk ke laring yang berikutnya, ya. Tapi kalau makanan, dia akan masuknya nanti ke tenggorokan, bagian sistem pencernaan. Oke. Apa sih fungsi dari faring tersebut? Yang pertama, sebagai penyaring udara oleh lambut getar ataupun silia. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Dan yang ketiga, sebagai tempat rangsangan bersin terjadi. Ini untuk mengeluarkan benda asing. Nah, jadi terjawab ya. Ketika bersin, di mana sih terjadinya bersin itu, rangsang bersin terjadi, yaitu adanya di faring. Yang berikutnya ada pangkal tenggorokan ataupun yang disebut dengan laring. Kita lihat gambarnya di sini, bahwa laring itu adanya di bawah faringnya. Dia sudah masuk ke sistem pencernaan. Nah, jadi kalau untuk faring itu dia perbatasan antara pencernaan dan juga pernapasan. Tapi kalau sudah ke laring itu sudah masuk ke dalam sistem pernapasan. Maaf diralat tadi, laring itu adalah sistem pernapasannya, bukan pencernaan. Ini dia. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Jadi untuk si laring ini adalah saluran udara. Selain dia juga saluran udara, dia juga sebagai tempat terjadinya suara. Karena di dalam laring ini ada yang disebut dengan epiglottis, katup epiglottis. Kita lihat fungsinya sebagai penghubung antar faring dan juga trakea. Kemudian yang berikutnya ada terdapat katup epiglottis yang menghindari masuknya makanan ke sistem pernapasan. Nah, jadi ketika ada makanan yang akan masuk ke sistem pernapasan, maka kita sudah punya pelindung, yaitu katup epiglottis, sehingga si makanan yang masuk itu tidak masuk ke sistem pernapasan kita. Kemudian yang berikutnya ada pembentuk suara. Nah, pembentuk suara juga ternyata adanya di laring. Yang berikutnya ada yang disebut dengan batang tenggorokan ataupun sering kita sebut dengan trakea. Trakea ini terdiri atas sel epitel, kemudian bentuknya seperti cincin. Kita lihat bulat-bulatnya seperti cincin. Ini merupakan tulang rawan yang berotot polos dan ada jaringan pengikatnya. Pada tenggorokan terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda selain gas. Nah, jadi kalau ada makanan ataupun kalau ada udara, tapi kalau untuk makanannya biasanya itu materinya sangat besar sekali. Jadi untuk makanan akan sulit sekali untuk dikeluarkan melalui si rambut getar. Tapi semuanya debu ataupun kotoran-kotoran kecil, maka di sini di trakea ini bisa dikeluarkan melalui si rambut getar tadi ya. Kemudian yang berikutnya ada pembuluh napas ataupun bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Jadi untuk bronkus ini, bronkus ini adalah percabangan dari trakea. Itu memiliki sel dan juga struktur yang sama dengan trakea.
cuman yang membedakannya bahwa kalau bronkus ini dia bentuknya itu kecil. Nah, karena yang tadinya dia trakea bentuknya besar, itu sudah dibagi dua untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Ini ada bronkus kanan, ya, dan juga bronkus kiri. Fungsinya sama seperti tadi trakea. Di sini juga ada rambut silia yang berfungsi untuk mengeluarkan adanya materi-materi ataupun debu dan juga kotoran untuk dikeluarkan ke luar saluran pernapasan kita. Wow. Yang berikutnya ada gelembung alveolus. Gelembung alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara dinding tipis, lembab dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipi dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Nah, jadi untuk si alveolus ini, kita lihat gambarnya, bentuknya ini seperti ini ya, seperti buah anggur. Nah, disinilah si udara berakhir dan dia akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita. Nah, di alveolus ini itu akan ada banyak pembuluh darah. Nah, di sini ada pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil ini, kemudian di sini ada yang besar itu disebut dengan pembuluh darah vena dan juga arteri ya. Nah, disinilah terjadinya proses difusi atau pertukaran gas. Yang dimana gas yang mengandung karbon dioksida dia akan dikeluarkan melalui si pembuluh darah, dan juga si udara yang kaya akan oksigen dia akan masuk ke dalam tubuh melalui alveolus ini dan juga akan diangkut melalui namanya itu adalah vena pulmonaris. Ini adalah fungsi alveolus sebagai tempat bertemunya darah dengan udara. Kemudian yang kedua adalah tempat pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Yang berikutnya ada perlengkapan sistem pernapasan. Nah, menurut Joyo Dibroto, yang digolongkan ke dalam struktur perlengkap sistem pernapasan adalah yang pertama ada tulang atau yang disebut dengan kosta. Kemudian yang kedua ada otot, ada diafragma, dan juga ada pleura. Nah, untuk tulang itu terdiri dari 12 tulang kosta ya. Dan juga vertebrata. Vertebrata itu tulang belakang, itu ada 12 buah. Kemudian ada sternum, clavicula, dan scapula. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ini dia. Rangka pembentuk ataupun penunjang sistem pernapasan. Untuk yang belakang ini ada scapula ya, atau yang sering kita kenal dengan tulang belikat. Kemudian untuk yang bagian depannya ada yang disebut dengan sternum. Ada ini hyphoid processus ataupun tajuk pedang kalau bahasa kitanya. Ada tulang iga ataupun tulang rusuk. Kemudian ada clavicula. Nah, yang berikutnya adalah otot pelengkap sistem pernapasan. Nah, untuk otot pelengkap sistem pernapasan ini dibagi dua. Yang pertama adalah otot inspirasi. Otot inspirasi ini adalah otot yang membantu ketika kita menghirup udara. Ada 3. Yang pertama adalah musculus intercostalis external. Kemudian yang kedua adalah musculus intercartilaginus parasternal. Kemudian ada yang ketiga adalah otot diafragma. Dan yang kedua ada otot inspirasi tambahan. Dan ini disebut juga dengan otot bantu napas. Ada musculus sternocleidomastoideus, ada musculus scalenus anterior, ada musculus scalenus medius, ada musculus scalenus posterior. Ya, kita lihat. Ini adalah otot-otot pembentuk dari sistem pernapasan. Ini ada diafragma. Kemudian ada tadi sternomastoid. Kita bisa lihat saja ya. Oke, itu dia yang bisa disampaikan. Semoga walaupun hanya sekadar mereview, tapi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe,
dan juga share channel Dunia Keperawatan untuk mendapatkan info kesehatan lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.